warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Sani Alaulidia dengan NIM 21401142. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengolahan data pada SPSS yang saya gunakan, yaitu judul penelitian mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli produk Kenbikek di Desa Cangaan Ujung Pangkal Gresik. Pada penelitian ini saya menggambarkan mengenai variabel secara apa adanya yang didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, observasi, dan wawancara. Selanjutnya untuk populasi dalam penelitian, yaitu seluruh konsumen baru ingin membeli produk ataupun yang sudah pernah membeli Kenbikek, yaitu sebanyak 50 populasi. Adapun yang ditetapkan menjadi sampel adalah dalam penelitian ini adalah 25 konsumen yang mayoritasnya sering membeli produk bakery Kenbikek. Selanjutnya untuk metode sampling untuk penelitian ini ialah kuesioner, yaitu di mana responden mengisi pernyataan atau pertanyaan, kemudian setelah diisi dengan lengkap, maka dikembalikan kepada peneliti. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 25 orang. Baik, di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Kita buka data yang sudah saya siapkan. Berikut ini adalah data dari judul penelitian saya tadi, yaitu variabel X1 itu harga, variabel X2 kualitas produk, lalu yang variabel Y ada minat beli. Selanjutnya kita akan buka SPSS langsung ya. Ini ada kolom nama, kita isi X1, lalu variabel X2, variabel Y. Untuk labelnya kita isi sesuai dengan apa yang ada di kolom Excel tadi. Ganti skala semua. Lalu klik data view. Di sini kita akan masukkan data yang ada di Excel tadi. Total dari variabel X1 itu harga. Kita copy semua, lalu kita masukkan ke kolom tabel SPSS di kolom X1, dan kita lanjut lagi untuk variabel X2. Totalnya ini link ke SPSS variabel X2, lalu variabel Y. Total dari variabel Y kita copy dan kita masukkan ke SPSS. Variabel X1, X2, dan variabel Y. Lalu kita klik analis, statistik, description. Kita masukkan semua variabel ke variabel S, option. Ini sudah dicentang. Lalu klik continue. Klik OK. Muncullah output seperti yang ada di layar ini. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat adalah variabel harga X1 dalam nilai minimum ini ada 12.00, sedangkan nilai maksimum sebesar 25.00. Selanjutnya median atau nilai rata-rata ini sebesar 20.000. Lalu standar deviasi data harga ini adalah 406.202. Variabel kualitas produk X2. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum yaitu 10.00, sedangkan nilai maksimum sebesar 25. Lalu median nilai rata-rata 18.7200, dan standar deviasi data kualitas produk adalah 449.555. Selanjutnya untuk variabel minat beli atau Y ini nilai minimum 10.00, lalu nilai maksimum sebesar 25.00, lalu median
Nilai rata-rata dari minat beli ini adalah 18,0000, lalu standar deviasi data minat beli sebesar 4,56769. Baik, selanjutnya kita akan lakukan uji validitas. Kita buka data yang sama dengan yang tadi. Lalu kita buka SPSS. Ini pertanyaan untuk variabel X1, variabel X2, dan ini pertanyaan untuk variabel Y. Selanjutnya kita klik analyze, lalu klik korelasi, lalu klik bivariat. Ini variabel X1 kita masukkan serta totalnya, pastikan ini sudah tercentang, lalu klik OK. Maka muncullah output seperti yang ada di layar ini. Jadi sebelum uji validitas wajib mencari nilai R tabel, karena syarat uji validitas membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Untuk degree of freedom dalam kurung DF sama dengan N dikurangi 2. N adalah jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 25, sehingga besarnya DF yaitu 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Kita cari sigma dari 23, ini adalah 0,3961. Adapun kriteria pengujian uji validitas yaitu apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Nilai R tabelnya itu sebesar 0,3961. Kita ketik di kolom semua untuk pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Ini sudah saya ketik di situ semua. Kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu kita buka output yang sudah ada di SPSS. Ini kita bandingkan untuk persen correlation dari masing-masing kolom, yaitu bagian total. Ini kita kecilkan dulu. Lalu kita bandingkan untuk R hitungnya. Kita lihat kolom pada persen correlation dari masing-masing kolom, yaitu bagian total. Kita ketik dulu untuk masing-masing dari total pertanyaan untuk variabel harga. Baik, ini kita bandingkan. Untuk pertanyaan yang pertama 0,962 lebih besar dari 0,3096, maka dinyatakan valid. Lalu pertanyaan yang kedua 0,811 lebih besar dari 0,3096, dinyatakan valid. 0,790 lebih besar dari 0,396, dinyatakan valid. 0,800 lebih besar dari 0,396, dinyatakan valid. 0,696 dari 0,396 dinyatakan valid. Maka dari variabel X1 ini pertanyaannya dinyatakan valid dan berpengaruh terhadap Y. Baik, lanjut untuk variabel X2, kita klik korelasi, bivariat sama dengan yang tadi. Lalu X1 nya kita pindah ke kiri, lalu X2 kita pindah ke kanan. Kita pindahi satu-satu. Lalu pastikan sudah tercentang semua, klik OK, muncul output seperti ini untuk variabel X2. Lalu kita bandingkan lagi yang X2, apakah pertanyaan yang diberikan itu valid atau tidak. Ini R tabelnya sama ya, 25 sampel dikurangi 2 itu 23, jadi sama. Ini kita salin aja, kita ketik semua di sini. Lalu kita bandingkan R hitungnya untuk Pearson correlation pada total, kita salin semua. Kita ketik di sini. Lalu nanti kita akan bandingkan antara R hitung sama R tabel. Jadi hasil R hitung itu lebih besar semua dari R tabel. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Lanjut untuk variabel Y. Seperti tadi caranya, klik korelasi, lalu klik bivariat. Yang tadi kita ganti dengan variabel Y. Kita pindah ke sisi kanan. Pastikan ini sudah tercentang semua, klik OK. Lalu R hitungnya untuk Pearson correlation bagian total kita ketik di sini semua. Lalu kita bandingkan dari R hitung itu lebih besar dari R tabel.
Ini semua dinyatakan valid. Pernyataan dari minat beli atau variabel Y ini dinyatakan valid. Jadi dapat disimpulkan dari variabel X1, variabel X2, dan variabel Y ini dinyatakan valid. Lanjut untuk uji asumsi klasik. Ini data yang tadi kita ambil untuk jumlahnya saja. Total dari X1, X2, dan variabel Y. Kita buka SPSS. Ini nama kita ketik sesuai dengan variabel, 3 variabel tersebut, X1, X2, sama variabel Y. Lalu untuk kolom label kita isi sesuai dengan deskripsi, yaitu X1, variabel X1 itu harga, variabel X2 kualitas produk, variabel Y minat beli. Measurenya kita ganti skal, lalu klik data view. Di sini sudah tercantum, lalu kita salin. Variabel X1, lalu total variabel X2, lalu total dari variabel Y. Lalu klik analyze, klik regression, klik linear, lalu minat beli atau variabel Y ditaruh dependent, variabel X1, X2 ditaruh di independent, lalu klik statistik, centang bagian estimasi, lalu centang model fit, lalu centang deskriptif, lalu yang bawahnya collinearity diagnosis, centang Durbin Watson. Lalu ini sudah dicentang semua, klik continue, lalu klik plots. Ini zebra ditaruh di variabel X, lalu sresit ditaruh di variabel Y. Ini centang histogram normal probable plot, ini dicentang, lalu klik continue, lalu klik save. Ini dicentang unstandardized, lalu klik continue. Maka akan muncul output seperti yang ada di layar ini. Lalu kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas dikatakan normal apabila tingkat nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Begitupun juga sebaliknya, kurang dari 0,05 berarti tidak normal. Uji normalitas ini berdasarkan dari histogram, plot, dan kolimogram. Kita bisa lihat di layar ini pada output yang ada tulisannya histogram. Bisa kita lihat di layar ini pada output histogram, apabila histogram berbentuk gunung bisa dikatakan normal. Dan di sini bentuk dari histogram ini membentuk seperti gunung, maka dinyatakan normal. Tetapi kita juga perlu melihat dari plot. Plotnya ini bisa dikatakan normal apabila gelembungnya mengikuti garis diagonalnya. Di sini gelembungnya mengikuti garis diagonal, dan ini bisa dinyatakan bahwa pernyataan tersebut dikatakan normal. Yang kedua, ini uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas itu adalah cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya VIF atau variance inflation factor. Jika VIF di bawah atau lebih kecil dari 10 dan toleransi value di atas atau lebih besar 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Bisa dilihat
di atas yaitu koefisien, ada kolom VIF dan tolerance. Langsung kita interpretasikan berdasarkan tabel ini. Diketahui bahwa nilai VIF, variabel harga X1 dan variabel kualitas produk X2 adalah, bisa dilihat di layar bahwa nilai VIF yaitu 1,014, lebih kecil dari 10, dan nilai toleransi 0,986 lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Jadi ini tuh output dari scatter plot. Yang jika gelembung tersebut menyebar di atas atau di bawah dan titik membentuk pola tertentu, maka gelembung tidak terjadi heterokedastisitas. Di sini gelembung-gelembung yang ada di output ini menyebar, berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Lanjut untuk uji regresi linear berganda. Untuk cara-caranya ini masukkan datanya sama dengan yang sebelumnya. Lalu klik analyze, ini klik regression, lalu klik linear. Variabel Y ditaruh dependent, variabel X1 dan X2 ditaruh di independent. Klik statistik. Centangnya hanya ada 2, lalu ini cuma ini, dan ini sudah bisa dicentang, lalu klik OK. Maka muncul output seperti yang ada di layar ini, yang akan kita interpretasikan. Nilai A sebesar 23,305 yang merupakan konstanta atau keadaan saat variabel minat beli belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel harga dalam kurung X1 dan variabel kualitas produk dalam kurung X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel minat beli tidak mengalami perubahan. Lalu B1 yaitu nilai koefisien regresi X1 yaitu sebesar 0,06 yang menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat beli, yang berarti setiap kenaikan 1 setelah variabel harga akan mempengaruhi minat beli sebesar 0,06 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu B2 nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,277 yang menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat beli, berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel kualitas produk maka akan memengaruhi minat beli sebesar 0,277 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini, dan juga bisa diuji melalui uji koefisien determinasi. Bisa dilihat pada output model summary. Interpretasinya R² sama dengan 0,75 yang dipengaruhi nilai koefisien R² sebesar 0,75. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel harga terhadap minat beli sebesar 0,75.